Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Asmorowati. NIM saya 1262062030383. Saya dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan dosen pengampu Bu Nanda Istiqomah MPD, yaitu dengan mereview sedikit materi tentang landasan ekonomi dalam pendidikan. Landasan ekonomi dalam pendidikan. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Sedangkan landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas tentang peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam mengembangkan pendidikan. Hubungan ekonomi dalam pendidikan. Manusia merupakan faktor produksi aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya alam, juga membangun organisasi, ekonomi, sosial, dan politik. Faktor modal dan kemajuan teknologi berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, kedua faktor tersebut tidak ditunjang adanya sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu sendiri merupakan aset utama sebuah negara, karena merupakan pelaku ekonomi, politik, dan sebagainya. Aset utama untuk membangun sumber daya tersebut adalah peningkatan kualitas program pendidikan nasional. Peran ekonomi dalam pendidikan. Globalisasi ekonomi yang melanda dunia otomatis mempengaruhi beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Alasannya sederhana, karena takut digulung tikar dan dihempaskan oleh globalisasi ekonomi dunia. Ada beberapa hal yang melatar belakangi peran ekonomi dalam pendidikan, yaitu dalam sektor makro dan sektor mikro. Dalam sektor makro, alasan pemerintah Indonesia menetapkan pembangunan di bidang ekonomi pada pembangunan jangka panjang tahun pertama dan kedua adalah karena ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Yang kedua, karena takut kalah bersaing dalam era globalisasi saat ini. Di bidang pembangunan berakibat, pertama, munculnya berbagai usaha baru, jumlah konglomerat semakin banyak. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Dalam pendidikan berakibat, yang pertama, banyaknya orang-orang kaya yang secara sukarela menjadi bapak-bapak untuk anak-anak yang tidak bersekolah agar bisa menjadi bersekolah. Yang kedua, banyaknya sekolah unggul yang didirikan oleh orang-orang kaya. Dalam sektor mikro, yang pertama, ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang. Walaupun orang itu sudah menyadari bahwa kehidupan yang gemerlap tidak menjamin orang itu bahagia. Yang kedua, tingkat perekonomian keluarga mempengaruhi perencanaan dalam pendidikan. Yang ketiga, kehidupan sekolah atau perguruan tinggi sangat ditentukan oleh kondisi ekonomi. Ekonomi pendidikan. Sebagai tempat pembinaan, pendidikan tidak memandang ekonomi sebagai pemeran utama seperti halnya bisnis. Ekonomi hanya sebagai pemegang peran yang cukup menentukan. Hal yang lebih menentukan hidup matinya atau maju mundurnya suatu lembaga pendidikan dibandingkan dengan ekonomi, yaitu dedikasi, keahlian, dan keterampilan pengelola dan guru-gurunya. Fungsi ekonomi pendidikan adalah menunjang kelancaran proses pendidikan yang membuat anak mampu mengembangkan kognisi, afeksi, dan psikomotor untuk menjadi tenaga kerja yang handal dan mampu membuka lapangan kerja sendiri. Kegunaan ekonomi dalam pendidikan terbatas pada yang pertama, untuk membeli keperluan pendidikan, untuk membiayai keperluan gedung, untuk membiayai jasa semua kegiatan pendidikan. Jenis biaya pendidikan terdiri dari yang pertama dana rutin, dana yang dipakai untuk membiayai kegiatan rutin seperti gaji. Yang kedua, dana pembangunan, dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Yang ketiga, dana bantuan masyarakat yang digunakan untuk membiayai hal-hal yang belum dibiayai oleh dana pembangunan dan dana rutin. Efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Yang dimaksud dengan efisiensi dalam mengembangkan dana pendidikan adalah dana yang harganya sesuai atau lebih kecil daripada produksi dan layanan pendidikan yang sudah ditetapkan.
Sedangkan yang dimaksud dengan penggunaan dana pendidikan secara efektif adalah bila dengan dana tersebut, pendidikan yang telah direncanakan bisa dicapai dengan relatif sempurna. Itu tadi adalah pemaparan dari review landasan ekonomi dalam pendidikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.